Halo teman-teman santuy, balik lagi di Recap Legend of Awakening bagian ketiga. Dan 6 orang yang menjalani ritual pelatihan terlarang itu tiba-tiba pingsan tak sadarkan diri. Saat terbangun, Luping merasakan tubuhnya yang lemas tak bisa mengerahkan satupun kekuatannya. Sementara Sutang kekuatan fisiknya malah hilang. Sivan yang kehilangan kekuatan pendengarannya menjadi tuli. Molin kehilangan indera penciumannya. Ziyan kehilangan kekuatan udaranya, sedangkan Qinsang yang kehilangan kekuatan visinya menjadi buta. Tangan mereka terlihat seperti terluka. Mereka menyadari adanya sebuah segel yang menutupi kekuatan mereka, di mana ini adalah bagian dari pelatihan yang haruslah dipatahkan mereka sendiri. Jika mereka berhasil mengatasi segel itu, nantinya kekuatan mereka akan kembali dan akan menjadi lebih besar lagi. Namun Luoting melaporkan pelatihan terlarang itu kepada guru Xia yang sudah memprediksi mereka akan melakukan pelatihan tersebut, dan si guru pun bergegas untuk melaporkan hal ini kepada Jenderal Qin. 6 anak muda ini berpencar dan melakukan perlawanan saat Luoting ingin menangkap mereka. Dalam kemelutnya dikeroyok, Sutang akhirnya mendapatkan kekuatan fisiknya kembali dan kali ini dia lebih kuat dari yang sebelumnya. Serta segel di tangannya pun menghilang dengan sendirinya. Sivan yang terdesak oleh lawan pada akhirnya malah mendapatkan kekuatan baru, yaitu kekuatan pikiran. Dalam waktu yang bersamaan, Sivan mendapatkan kembali kekuatan pendengaran yang lebih tajam. Hanya sayangnya dia yang terlalu terburu-buru memaksakan untuk membuka segelnya justru membuat kekuatannya ini melemah kembali. Qinsang dan Luping juga tidak bisa berbuat banyak saat harus berhadapan dengan Luoting. Dalam usaha mereka yang tak kenal menyerah, Qinsang pada akhirnya juga mendapatkan penglihatannya kembali yang kini lebih kuat dari yang sebelumnya. Begitu juga dengan Luping yang berhasil membuka lebih lebar lagi celah segel di dalam dirinya. Saat Jenderal Qin tiba di sana, Luping tiba-tiba merobek lengan baju Qinsang sambil meminta maaf kepada Qinsang. Lalu Luoting pun difitnahnya telah mau memperkosa Qinsang yang mengiyakan hal tersebut. Meskipun mereka berlima berhasil menyingkirkan segel tersebut dan bertambah kuat, namun Molin yang tertangkap dan pingsan belum berhasil mendapatkan kekuatannya kembali. Beruntungnya saat tersadar, Molin bisa mendapatkan kembali kekuatan penciumannya, sehingga bukti atas pelanggaran mereka yang berlatih teknik terlarang itu pun hilang dan tak bisa dituntut lebih jauh lagi. Qinsang yang dibawa pulang mengaku jujur kepada kakaknya dia telah berlatih dengan teknik terlarang. Akibatnya dia pun diperingati untuk tidak bergaul dengan Luping lagi. Namun beberapa waktu berlalu, Luping diam-diam datang dan mencarinya, memberikannya sebuah baju baru sebagai permintaan maaf. Ziyan kemudian secara pribadi menemui Luping, menyatakan kesediaannya untuk melayani Luping seperti dia melayani nonanya. Tampak Luping yang tak terlalu menanggapinya, sementara terlihat Ziyan yang menaruh hati kepada Luping. Akhirnya hari turnamen tempur tenaga pun tiba, di mana semua peserta yang berkumpul disambut langsung oleh Jenderal Qin yang memberitahukan bahwa perguruan yang menang nantinya akan terpilih untuk melayani kerajaan. Sementara terlihat Tuan Wen yang tampak tidak nyaman dipandangi oleh Luping. Singkat cerita, dalam ujian tahap pertama, Luping gagal saat diminta untuk memainkan sebuah lagu, begitu pula dengan Sivan dan juga Molin. Harapan mereka satu-satunya hanyalah bergantung kepada Sutang agar mereka bisa lolos ke babak selanjutnya. Sutang berkompetisi dalam mengangkat batu. Semua peserta gagal mengangkat batu itu, di mana hanya ada satu orang yang berhasil mengangkat batu tersebut, tetapi dengan impresifnya Sutang mengangkat orang yang mengangkat batu itu, sehingga mereka semua pun berhasil menuju ke babak kedua. Dalam waktu jeda untuk melanjutkan babak kedua, Qinsang yang dari kemarin-kemarin dimintai tolong oleh Luping agar dibawa menemui Tuan Wen, akhirnya dia pun datang dan membawa Luping menuju ke kediaman Tuan Wen. Saat Tuan Wen ditanyakan apakah dia mengenal Sekte Sanhai, Wen Kecheng pun menceritakan kejadian 3 tahun silam saat dia menyelamatkan 2 orang bocah tawanan. Sayangnya aksinya itu membuatnya terluka parah dan kini dia telah kehilangan kekuatannya. Luping kemudian juga menceritakan kisahnya yang diselamatkan oleh Dewa Bandit 3 tahun yang lalu dengan air matanya yang berlinang. Akhirnya Tuan Wen pun terharu sekaligus bahagia menyadari bocah yang dia tolong dulunya berhasil selamat. Luping menceritakan dirinya yang dilindungi Guru Kuo selama 3 tahun terakhir ini, dan aliran segel roh pengunci jiwa yang masih belum berhasil dia buka,
serta teknik terlarang yang dia latih kemarin telah membuat tubuhnya menjadi sakit. Cemas akan keselamatan Lu Ping, Wen Kecheng menasihati agar Lu Ping berhenti mengikuti turnamen tempur tenaga, agar identitasnya tidak terbongkar dan diincar oleh orang-orang dari Sekte Sanhai. Lu Ping menerima saran Tuan Wen dan pergi dari sana. Di tengah jalan dia bertemu dengan Qinshan yang menunggunya tengah mengenakan gaun yang dihadiahkan Lu Ping sebelumnya. Secara perlahan, benih-benih asmara pun tumbuh di antara kedua anak muda ini yang menikmati bintang dan bulan yang ada di langit pada malam itu. Sementara itu, Sifan membelikan beberapa setel seragam baru untuk perguruan Cai Feng mereka dengan merelakan sebuah perhiasan berharga miliknya. Maksud Sifan tentunya dia tidak ingin perguruan Cai Feng mereka yang selalu dipandang rendah dan dihina oleh perguruan lain. Namun saat dia kembali ke sana, dia menemukan Lu Ping yang telah memutuskan untuk mundur dari turnamen. Hal ini tentunya membuat Sifan merasa sangat kecewa dengan Lu Ping yang begitu kasar dan membuang baju baru yang dia beli itu. Su Tang kemudian menyusul kakak angkatnya, mengatakan dia akan tetap tinggal di sini untuk membantu Sifan dan Molin dalam menyelesaikan kompetisi yang telah mereka mulai. Su Tang mengatakan dia tahu kakak Lu Ping hanya kelihatannya saja terlihat egois, padahal kakak Lu Ping tidak ingin melibatkan Sifan dan lainnya, yang kemungkinan mereka akan diincar oleh Sekte Sanhai jika mereka dekat dengan Lu Ping. Pada sisi lain, kubu Luoting dan kubu Wei Tianqi yang membenci Lu Ping memutuskan untuk bekerja sama, di mana mereka semua akan melakukan latihan cuci sumsum yang bisa meningkatkan kekuatan mereka secara drastis. Namun Luoting yang licik melakukan pengkhianatan. Setelah bersama-sama latih cuci sumsum, dia diam-diam melaporkan kubu Wei Tianqi ke pengawas ujian, sehingga kubu Wei Tianqi pun didiskualifikasi. Ronde kedua dari turnamen itu, para peserta akan diturunkan ke dalam hutan untuk bertarung. Tanpa Lu Ping, kubu Cai Feng melakukan sebuah taktik untuk memancing perguruan Tianzhou masuk ke dalam perangkap murahan yang Molin siapkan. Taktik memancing itu berhasil, tetapi perangkap Molin ini gagal menahan para lawan yang memang sudah bertambah kuat semenjak mereka mencuci sumsum. Dalam pertempuran itu, Qinshan menyadari bahwa kubu Cai Feng pasti akan kalah, sehingga dia memutuskan untuk membawa Lu Ping kembali. Wei Tianqi yang terdiskualifikasi malah melihat Qinshan dan diam-diam mengikutinya. Qinshan yang bertemu dengan Lu Ping memberitahukan kondisi Sifan dan yang lainnya, tetapi Lu Ping tidak ingin membantu hingga tiba-tiba Wei Tianqi tiba di sana untuk mengganggu mereka. Dengan sedikit gertakan, Wei Tianqi dibuat kabur, lalu Qinshan yang tahu kalau Lu Ping sebenarnya peduli kepada saudaranya menyeretnya untuk menuju ke lokasi ujian itu. Wei Tianqi yang teringat dengan plakat peserta Lu Ping yang terjatuh saat mereka berhadapan tadi kembali ke TKP dan menemukan plakat tersebut. Dia berencana menggunakan plakat Lu Ping ini untuk menemui Tuan Wen, dan ia pun langsung bergegas ke sana. Sementara Lu Ping yang menggunakan kekuatan pendengarannya, akhirnya pun tak tahan lagi untuk mengabaikan rekan-rekannya yang tengah kesusahan. Lu Ping muncul di sana dan mengalahkan murid-murid Tianzhou. Sayangnya, Luoting berhasil menyandera Sifan dan meminta mereka menyerahkan kembang api perguruan Cai Feng kepadanya. Apabila kembang api dari perguruan yang bersangkutan ditembakkan ke langit, maka itu adalah tanda menyerah terhadap lawan. Lu Ping yang tak punya pilihan menyerahkan kembang api mereka. Sifan yang sempat ingin merebut kembang api mereka kembali, tetapi Luoting berhasil mendorongnya dan menembakkan kembang api menyerah tersebut sambil tersenyum. Namun sesaat kemudian, Luoting baru menyadari dia telah menembakkan kembang api perguruannya sendiri, karena Sifan sempat menggunakan kekuatan pikirannya untuk menukar kembang api yang dipegang oleh Luoting. Pada akhirnya, Cai Feng dengan gagah perkasa mengangkat bendera kemenangan mereka dan memenangkan kompetisi ujian pada babak kedua. Sayangnya setelah itu mereka mendapatkan kabar kalau Tuan Wen dan Wei Tianqi yang katanya diserang oleh Sekte Sanhai. Qinshan mencegah Lu Ping untuk mendekati TKP. Dia lalu bertanya kepada Tuan Wen yang tersadar. Tuan Wen menceritakan kala itu dia tengah menunggu Lu Ping, namun malah Wei Tianqi yang muncul. Lalu sesaat kemudian mereka tiba-tiba saja diserang oleh Sekte Sanhai. Tuan Wen sempat melepaskan senjata yang melukai bahu sebelah kiri dari salah satu penyerang bertopeng itu. Qinshan lalu kembali dan melaporkannya kepada Lu Ping, sehingga pada akhirnya Sifan dan Molin akhirnya juga tahu masa lalu Lu Ping yang dikejar dan disiksa oleh Sekte Sanhai.
Mereka semua minum sampai larut malam, lalu Su Tang pun menyusul Lu Ping yang beranjak pergi dari sana. Lu Ping menceritakan kepada Su Tang bahwa dia mencurigai guru mereka sendirilah yang telah melukai Tuan Wen. Saat ditemui, terlihat guru Kuo yang menghindar dari Lu Ping yang ingin mencari kesempatan untuk menyentuh bahunya. Setelahnya, Xin pun memperlihatkan luka pada bahu sebelah kiri guru Kuo. Esoknya ujian terakhir pun dilangsungkan di mana peserta hanya tersisa kubu Cai Feng dan kubu Qin Shang. Duel di antara Lu Ping dan Qin Shang berlangsung dengan sangat ketat. Namun saat Qin Shang menggunakan teknik pedang rahasia dari keluarganya, terlihat Lu Ping yang tak berdaya melawannya dan secara mengejutkan Zhe Yan malah naik ke atas arena dan menghalangi nonanya sendiri. Para penguji yang menyaksikan hal ini, terutama pengawal Qin Shang, tentunya ingin menangkap Zhe Yan. Tetapi Lu Ping melindungi gadis kecil itu yang telah menolongnya. Dia menantang Qin Shang untuk berduel sekali lagi. Lu Ping mengatakan jika Qin Shang kalah, maka Zhe Yan harus dibebaskan dari status seorang pelayan. Duel kembali diberlangsungkan, di mana kali ini Lu Ping bertarung dengan lebih serius lagi. Namun pada akhirnya Qin Shang sengaja mengalah kepada Lu Ping karena dia tidak ingin Zhe Yan ditangkap dan dihukum oleh keluarganya, sehingga perguruan Cai Feng pun menjuarai turnamen tempur tenaga tersebut. Zhe Yan yang kini menjadi orang bebas malah menyatakan tekadnya untuk melayani Lu Ping, di mana Lu Ping menolaknya dan meminta gadis itu untuk hidup sebagai orang bebas. Diam-diam Lu Ping menjenguk dan membantu Qin Shang yang dihukum untuk menulis. Dalam momen itu terlihat Lu Ping yang terbawa perasaan menatapi para Qin Shang yang sangat anggun. Qin Shang pun menjadi malu dan salah tingkah saat mendapati Lu Ping yang terlalu dekat dengannya. Para jawara kompetisi akhirnya pun mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan kaisar yang merasa bangga dengan mereka. Namun keempat orang ini menolak untuk menjadi prajurit dalam melayani kerajaan. Sebagai gantinya Lu Ping dengan santainya meminta uang sebagai imbalan. Tentu saja kaisar tertawa mendengarkan hal ini, dan uang dalam jumlah besar pun dihadiahkan kepada mereka. Guru Kuo terlihat sangat bersemangat melihat uang sebanyak itu. Kepada Xifan, Lu Ping lalu menceritakan kecurigaannya terhadap guru Kuo yang dia duga telah menyerang Tuan Wen. Xifan tidak percaya, menyatakan sang guru yang telah membimbing dan melindungi mereka selama ini tidak mungkin adalah anggota sekte Sanhai, dan Lu Ping pun sepakat untuk membiarkan Xifan menyelidiki hal ini lebih jauh lagi. Xifan bersama Qin Shang menjenguk Wei Tianxi yang belum menyadarkan diri juga. Pada telapak tangan Tianxi mereka menemukan bekas luka bakar yang sesuai dengan plakat sekte Sanhai. Sementara itu kecurigaan Lu Ping terhadap gurunya semakin membesar setelah dia sempat mengintip luka di bahu kiri gurunya, sehingga terjadilah konfrontasi langsung di mana Lu Ping menyerang guru Kuo yang membalas. Dalam duel sengit dan panas itu, Lu Ping membunuh gurunya sendiri. Wei Tianxi yang terbangun akhirnya pun menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwa dia awalnya hanya ingin mengerjai Lu Ping, makanya dia membawa plakat peserta Lu Ping untuk menemui Tuan Wen. Namun Tuan Wen malah marah mengatakan Wei Tianxi telah merusak rencananya. Wei Tianxi dan anak buahnya diserang oleh Tuan Wen yang ternyata adalah anggota sekte Sanhai. Kala itu dia berhasil merebut lempengan bagian dalam dari plakat Sanhai yang terbakar, sehingga tangannya juga ikut terbakar hingga akhirnya sesosok bertopeng muncul dan menolongnya. Sosok bertopeng itu kemudian bahu kirinya ditembak oleh Tuan Wen. Dalam momen itu juga, Lu Ping tiba-tiba diserang oleh Tuan Wen yang membuka jati dirinya sebagai salah satu petinggi Sanhai. Ini artinya Tuan Wen bukanlah dewa bandit yang sesungguhnya. Saat Xifan dan Qin Shang bergegas kembali untuk memperingati, TKP terlihat berceceran darah di mana-mana tanpa ada seorang pun di sana. Lu Ping ternyata telah ditangkap oleh Tuan Wen yang ingin membawanya kembali ke sekte Sanhai. Namun saat tiba di pelabuhan, Tuan Wen tiba-tiba diserang oleh seseorang, dan ternyata orang itu adalah guru Kuo, seiringan dengan Chu Min dan lainnya yang telah mengepung Tuan Wen. Kita pun dibawa ke dalam flashback di malam sebelumnya, di mana saat Lu Ping memergoki luka di bahu kiri gurunya, sang guru telah memberitahukan kalau Tuan Wen adalah orang Sanhai yang melukainya. Oleh karena itu mereka bersandiwara dan terlihatlah seolah-olah Lu Ping telah membunuh gurunya sendiri untuk menjebak Tuan Wen. Sayangnya Tuan Wen memiliki rencana cadangan,
Dia tiba-tiba meminum sebuah ramuan yang meningkatkan kekuatannya secara impresif. Dalam kesempatan itu dia menculik Lu Ping ke atas kapal dan tak terkejar oleh mereka. Sementara itu, Qin Shang yang menyelidiki kediaman Tuan Wen menemukan sebuah rongga bulatan yang sangat pas dengan plakat Sanhai. Dia memberitahukan hal ini kepada kakaknya Qin Shi. Lalu secara tiba-tiba ada yang melemparkan ke mereka lempengan bagian dalam dari plakat Sanhai itu. Saat lempengan dalam disatukan dengan plakatnya, Qin Shang berhasil membuka pintu rahasia di dalam kamar Tuan Wen. Di dalamnya dia menemukan daftar mata-mata klan Sanhai yang ada di kerajaan, sehingga Jenderal Qin pun akhirnya percaya bahwa Tuan Wen adalah mata-mata dari sekte Sanhai. Qin lalu memperlihatkan guru Kuola yang melemparkan lempengan bagian dalam plakat Sanhai itu kepada Qin Shang dan Jenderal Qin. Di lain sisi, Lu Ping terlihat tak berdaya diseret oleh Tuan Wen. Xifan yang dengan berani mengejar dan membuntuti Tuan Wen untuk menolong rekannya, malah membuat masalah baru karena kemampuannya yang jauh di bawah lawannya. Dalam keadaan terdesak itulah, Xifan membuka kekuatan baru di dalam dirinya. Dua potong bambu yang dilihatnya sebagai pedang itu dia mainkan dengan sangat sempurna, dan pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Tuan Wen. Lalu Molin dan Sutang yang tiba di sana pun menamatkan nyawa Tuan Wen. Xifan lalu menceritakan identitas keluarganya. Xifan yang selama ini mereka kenal bermarga Zhou, ternyata dia bermarga Yan, di mana keluarga Yan terkenal dengan reputasi keterampilan berpedangnya. Namun Xifan yang merasa dirinya yang terlalu lemah, tidak pantas baginya untuk menggunakan marga keluarganya. Makanya selama ini dia menyamar dirinya dengan menggunakan marga Zhou. Ikatan persahabatan antara Lu Ping dan Xifan pun semakin erat, di mana mereka berjanji akan saling bahu-membahu dalam menghadapi sekte Sanhai. Dalam istana, Jenderal Qin enggan untuk melaporkan kepada Kaisar bahwa Tuan Wen adalah mata-mata dari sekte Sanhai. Hal ini dikarenakan dulunya dia yang merekomendasikan Tuan Wen untuk dijadikan sebagai pejabat. Makanya jika dia membongkar identitas Tuan Wen, reputasinya sendiri juga akan tercoreng. Dia malah membuat skema untuk menuduh Lu Ping dan kawan-kawan telah membunuh Tuan Wen. Kediaman Tuan Wen pun dia bakar untuk menghilangkan jejak kejahatan Tuan Wen. Lu Ping dan lainnya yang mau ditangkap berhasil kabur dengan bantuan Zeyan. Namun dalam pelarian tersebut, Zeyan tertembak panah hingga tewas. Hal ini membuat Lu Ping marah dan dia menebak dengan tepat motif dari Jenderal Qin yang mengkambing hitamkan mereka. Bagaimanapun juga mereka tidak dapat kabur dari kepungan. Namun tiba-tiba Dewa Bandit yang asli pun muncul dan menyelamatkan mereka untuk kabur dari sana. Aman dari kejaran, Lu Ping yang sangat penasaran ingin membuka topeng Dewa Bandit, tetapi dia tidak berhasil. Keempat anak muda ini lalu membuat rencana berpencar agar tidak mudah ditangkap oleh pihak kerajaan. Sutang yang akan pergi bersama Molin tampak tidak rela berpisah dengan kakak angkatnya. Sementara itu, Wei Chong kembali ditemui oleh petinggi lain dari sekte Sanhai yang memaksanya untuk menangkap Lu Ping. Sang ayah tak punya pilihan karena nyawa putranya Wei Tianqi dijadikan sebagai ancaman. Lalu anak buah dari Wei Chong ini diam-diam menemui Lu Ping dan memberitahukan tuannya yang dipaksa untuk menangkap Lu Ping dengan menjadikan Wei Tianqi sebagai sandera. Anak buah Wei Chong yang tidak ingin bekerja kepada sekte Sanhai ini memohon kepada Lu Ping untuk menyelamatkan Wei Tianqi, dan permohonan ini pun disetujui. Untuk itu, Xifan dan Lu Ping menuju ke perguruan Cai Feng meyakinkan Wei Chong yang menyandera rekan-rekan mereka bahwa Wei Tianqi akan mereka selamatkan. Singkat cerita, Wei Tianqi pun diselamatkan dan dipertemukan dengan ayahnya. Sementara Jenderal Qin yang mendapatkan kabar bahwa Lu Ping ada di kediaman Wei Chong menuju ke sana, dan dia menemukan orang-orang Sanhai yang berkuasa di sana, di mana Jenderal Qin pun menghabisi orang-orang Sanhai itu. Oleh seorang anak buah Wei Chong, Jenderal Qin diberitahukan bahwa tuannya dipaksa untuk bersekutu dengan Sanhai dalam menangkap Lu Ping, sehingga Jenderal Qin pun berangkat menuju ke perguruan Cai Feng. Di sana tiba-tiba saja muncul petinggi Sanhai yang menghajar Wei Chong yang telah berkhianat kepada Sanhai. Pertarungan sengit pun terjadi di antara Lu Ping dan Xifan melawan petinggi tersebut. Dalam momen itulah muncul kembali Dewa Bandit yang berhasil memukul mundur petinggi tersebut. Lalu Dewa Bandit pun membawa Lu Ping pergi dari sana. Saat Jenderal Qin tiba, Xifan memberitahukan Lu Ping yang barusan dibawa pergi oleh Dewa Bandit ke belakang bukit.
Di sana, tampak Lu Ping kali ini berhasil membuka topeng Dewa Bandit yang lengah, dan terungkaplah identitas Dewa Bandit yang adalah Guru Kuo. Pembicaraan mereka terhenti ketika petinggi Sanhai kembali tiba di sana dan menyerang mereka. Karena kondisi Guru Kuo yang masih terluka dan tidak bisa mengatasi petinggi itu, dia mengajak Lu Ping untuk terjun ke bawah jurang bertepatan dengan Xifan dan juga Jenderal Qin yang tiba di sana. Sementara Xifan begitu terpukul melihat kedua orang yang sangat penting baginya telah mati, Jenderal Qin bertarung dengan sangat seimbang dengan petinggi Sanhai itu. Pada akhirnya muncullah seseorang yang sangat tangguh dalam membantu Tuan Qin. Petinggi itu menyadari orang yang membantu ini memiliki kekuatan 5 tenaga yang tak mampu dia lawan, sehingga dia memilih untuk kabur dari sana. Dan orang ini ternyata adalah Yan Qiuqi, ayah dari Yan Xifan. Setelah Jenderal Qin pamit, Yan Qiuqi meminta putranya Xifan untuk segera pulang ke rumah. Di bawah jurang, tentunya kedua orang ini tidak mati. Guru Kuo dalam kesempatan itu mengerahkan semua sisa kemampuan terakhirnya untuk ditransfer kepada Lu Ping. Sang guru mengatakan kini dia sudah bisa mati dengan tenang karena dia telah memberikan semua kekuatannya, dan pada akhirnya sang guru pun meninggal dunia, membuat Lu Ping merasa sangat bersedih dan kehilangan. Qin Shang yang menyusul ke Cai Feng lalu mendapatkan kabar dari kakaknya bahwa Lu Ping telah terjun ke dalam jurang. Hidup matinya tidak diketahui, tetapi kemungkinan besar Lu Ping telah mati. Qin Shang hanya bisa tenggelam dalam kesedihannya, sementara Jenderal Qin memberikan perintah untuk menutup perguruan Cai Feng. Saat semuanya telah pergi dari sana, Lu Ping masuk ke dalam perguruan. Faktanya, Lu Ping mengetahui semua orang mengira dirinya telah mati. Dia masuk ke dalam aula dan mengenang kebersamaannya dengan sang guru. Lu Ping bertekad untuk membasmi sekte Sanhai dan menjalani kehidupannya yang sendirian tanpa melibatkan siapapun lagi. Di ibu kota, kita diperlihatkan Se Yan yang tidak tewas dan diselamatkan oleh Chu Min, sementara Jenderal Qin menuju ke istana melaporkan kepada Kaisar sesuai rencananya, memfitnah Lu Ping telah membunuh Tuan Wen dan berjanji dia akan membasmi sekte Sanhai. Setelah berselang beberapa waktu, di sebuah tempat terpencil yang menggelar arena pertarungan, terlihatlah Lu Ping yang tengah bersiap melawan seseorang. Orang-orang menggosipkan Lu Ping sebagai petarung tak terkalahkan yang memiliki kekuatan 6 tenaga dalam. Like video ini kalau teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.